Welcome to Kopi Baris sambil ngopi ngobrolin dunia baris. Ngomong apa sih lu? Gak masalah. Saking udah lamanya ya. Red game parah ini. Kacau. Jumpa lagi bersama kami si Duo Ngehe. Anjir. Ya. Don, event banyak nih. Event kita banyak. Itu jangan diucap, nggak usah. Event kita udah kebanyakan, makanya kita berhenti dulu. Rehat dulu kali ya. Bukan rehat sih, kebanyakan saingan. Tutup ya. Iya. Kita bikin lomba ajan dulu kali. Bikin lomba ajan dulu. Boleh, jurinya Bener. Muammar ZA. Anjir. Udah meninggal belum sih Pak? Masih dong, masih ada ya? Masih ada. Sehat-sehat Pak. Ya, yang nggak tahu Muammar ZA, yang tahu udah tua lah. Event. Banyak banget rapet Pak. Banyak yang kehabisan peserta. Masuk saya kan ntar. Iya, benar. Gimana ya? Eventnya kebanyakan, pesertanya itu aja. Iya lagi. Bener ya, rapat-rapat lagi jadwalnya. Bener. Hmm. Wow. Kayaknya mungkin ke depan perlu kali ya buat saling koordinasi antara event satu dengan event lainnya. Supaya apa ya? Supaya nggak kehabisan peserta. Gue dari dulu tuh paling lumayan concern tuh Pak sama hal-hal gitu, terutama di kota sendiri ya. Iya. Gue tuh paling bawel banget. Tolong koordinasiin satu sama lain gitu. Ya kan kayak kita juga beberapa kali kemarin kita bikin event kan gitu. Iyalah soan Iya. apa gitu kan, biar nantinya peserta nggak bingung, nggak karang kabut antara event satu dengan lainnya, rapat tapi dua-duanya teman gitu. Gitu. Sampai kita tuh jangan deh tanggal sekian ada ini, tanggal sekian ini. Jangankan ngebarengin, buat mepetin 1 minggu aja kita enggak gitu loh kan, kayak gitu kan. Bahkan ada beberapa yang mungkin agak lumayan legowo tuh ngontek ke kita. Iya. Ngontek gini kayak bang jangan tanggal sekian dong, baru gua segitu. Iya, ntar masa gua kealihan. Iya gitu, oke, gitu kan enak gitu ya. Tapi ada juga yang sengaja berani nabrak ya? Oh gitu, ada ya? Ada. Aku nggak tahu tuh. Wah, nggak mungkin nggak tahu dong. Enggak, gua tahunya pas udahan. Oh, karena di uploadnya pas sudah selesai acara ya? Iya. Ya, gitu aja. Iya. Terima kasih buat teman-teman. Yang wanti-wanti dari awal juga ada. Apa tuh? Yang kayak Jangan ikuti event dunia mute. Bukan, jangan dibarengin, ntar peserta lu nggak ada bang. Gue masih ngebekas itu Iya, lagi. itu kan ngonteknya ke gue. Gue masih ya ngebekas kan? itu. Tapi nyatanya kan dianya ngonteknya ke lu. Sampai nangis katanya. Aduh. Gua gimana katanya gitu. Ini lampunya kurang terang nih. Kita coba ganti. Kekuningan? Enggak. Kekuningan mah jauh kali ya. Agak keras juga kayaknya. Nah, kalau ini keputihan lah. Pektai. Kalau di perempuan bahaya Iya, keputihan ya. Kayaknya penyakit tuh. Selain event yang berdempetan kekurangan peserta, kekurangan juri juga kayaknya. Tadi rencananya nggak langsung ke sini. Sumpah nggak bohong. Tapi memang unstable aja. Ya, jadi apa ya? Apa lu tiba-tiba kekurangan juri? Iya dong. Juri bentrok-bentrok akhirnya. Sementara yang kita lihat di beberapa event 10 event misalkan ada 10 event, Sebutin deh mana aja gimana. ya jangan. Enggak gini loh, ada 10 event, jurinya itu aja. Akhirnya beberapa penyelenggara event menyesuaikan jadwal juri. Wah, anjir. Iya. Benar nggak sih? Ah. Nah, berarti kan dari sini kita bakal udah ngelihat bahwa kita kekurangan juri nih. Ya, sementara sebetulnya mungkin juri banyak, tapi orang percayanya sama yang itu aja. Oh, baru mau gue belokin dikit, ada kepentingan nggak sih gitu? Bisa jadi. Mungkin ya. Penjilatan seperti biasa lah. Jadi ngedeketinnya ke juri itu berharap nanti kalau dia di ikut event lain jurinya itu ya bisa gampang lah. Oh, gampang dijatoin nih. Gampang jadi juara dong. Lu masih berharap begitu dengan juri? Tapi mungkin kalau kita gimana? Jurinya itu aja. Kata orang jurinya itu aja. Yang pertama kredibilitas. Yang kedua Udah pasti. Yang kedua cincai Pak. Nggak mungkin Anda penyelenggara event ya
pasti yang gampang, yang cincai gitu ya, kan. nggak cuma soal tarif tapi segala aspek lah ya. Iya, banyak aspek. Kita tidak bicara emang juri yang pada tarif. Ribet emang. Bukan ribet Pak, karena kita belum nyoba. Nah ini gue nyampuin aja ini. Biar nggak tahu-tahu gue. Sini loh. Emang juri yang lain mahal ya? Tidak ada kata mahal kalau uangnya kita ada. Iya. Tidak ada kata murah kalau nggak ada yang mau murah. Iya. Tapi kan murah dan mahal itu relatif ya. Artinya betul. Besarannya seberapa nggak bisa kita ungkap gitu, maksudnya seberapa sih besarannya untuk tarif juri, untuk bayar juri segala macem. Nah, balik lagi ke yang tadi, kenapa jurinya itu aja? Yang pertama kepercayaan kita, kepercayaan para peserta terhadap kepada juri. Betul. Ya udah itu aja. Kredibilitas kan? Kredibilitas yang kita ini sebetulnya mungkin banyak lah. Cuma mungkin ragu. Contoh kayak kita bikin event, kita gantilah jurinya yang lain, yang baru mungkin. Yang pertama kali gue tanyain pasti cocok gak Pak? Nah itu yang pertama. Tapi buat peserta juga, jurinya siapa? Anjir. Iya dong. Iya. Iya kan? Sekarang ada di era dimana ketika lomba lu jurinya siapa gitu. Nggak peduli kesatuannya mana. Lu udah pindah, orang ini udah pindah kesatuan kemana? Yang penting orangnya itu. Iya dong. Iya kan? Oh berarti kita masih terkukung ya sama itu. Iya. Betul. Terkukung, terdistrik atau apa ya? Agak. Ya udah ke distrik dan terbiasa. Iya. Dan terbiasa itu gitu. Nah, sekarang lagi bermunculan tapi udah mulai dipatahkan nih. Udah mulai udah mulai dipatahkan dengan apa? Dengan tiba-tiba bermunculan juri-juri baru tapi bukan dari kesatuan. Tapi independen nih. Lalu itu tukang somai buat itu. Kayaknya kalau buat polisi dunia baris bukan tukang bakso. Apa tuh? Cilor kali ya. Cilor gitu ya. Apa kondok gitu. Jadi banyak bermunculan juri-juri baru tapi dari kalangan independen. Independen tuh berarti memperjelas ya. Iya. Bukan dari satuan ya? Iya, dia nggak baik TNI, polisi betul. atau PPI. Enggak, ya dia kan, nggak. Orang-orang ini tidak mengusung apapun, hanya mengusung atas nama pribadi aja. Betul. Oke. Atas dasar? Atas dasar kepercayaan orang-orang. Percaya bahwa orang ini mampu. Oke. Berarti belum masuk rukun iman ya? Belum. Karena percaya. Kalau rukun iman kan yakin. Kali cuma karena unsur kepercayaan bahwa ini, dan dilalanya para peserta juga meyakini itu. Oke. Ditunjuk seorang pelatih untuk jadi juri PBB misalnya. A misalkan. Okay. Ya, kita nggak sebut namanya, sebut saja A gitu kan. Sebut saja A. Terus dia jadi juri dan semua orang percaya. Yang nggak dipertanyakan kan kepercayaannya atas dasar apa? Iya itu maksud gua. Atas dasar apa tuh? Karena pasukan yang dibawa sama dia, yang dilatih sama dia sering juara. Wah, gitu. Padahal belum tentu yang selama dia ngelatih sendirian. Wah. Mungkin ada orang lain atau purna-purnanya atau timnya yang lebih bagus dari dia. Wah. Cuman yang muncul dia, wah, gitu. But it's okay. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, yang pertanyaan gue pertama gini Pak. Kan sering banget tuh juri TNI, juri Polri, ya, juri PPI. Oke. Lu meragukan nggak keprofesionalitasan mereka? Itu yang tadi gue bilang kan. Maksudnya meragukan atau enggak aja dulu? Ketika mereka berseragam, terus mereka menjuri, ada nggak unsur keraguan untuk profesional mereka? Tidak subjektif ya, artinya orang ini bukan yang biasa jadi juri, bukan ya, belum tentu. Enggak, maksud gua atas dasar basically mereka sebagai orang-orang ya seperti yang gue sebutkan instansi-instansinya, ada nggak sih lu nggak kenal siapapun itu, misal juri TNI pasti, atau juri Polri atau juri PPI pasti mereka profesional toh? Enggak, kalau gue pribadi enggak. Oke. Enggak, karena anggapan gue gini, gue pernah ada di momen itu. Orang beranggapan bahwa kalau jurinya TNI pasti bagus.
Orang kalau beranggapan kalau jurinya polisi pasti oke. Orang beranggapan kalau jurinya PPI udah pasti benar. Tapi kenyataan di lapangan mentah. Oke, karena atas dasar itu berarti. Iya, berarti kan makanya setiap event jurinya itu lagi karena orang percaya sama itu. Oke, make sense berarti. Ya. Cuman maksud gue gini, kalau gue pribadi sih tidak akan meragukan keprofesionalitasan mereka. Secara mereka dengan masuknya mereka ke dalam instansi tersebut berarti mereka sudah profesional gitu toh? Ya, kalau secara instansi. Ya, itu tuh. Kita garis bawahi dulu itu ya, secara instansi atau secara organisasi mereka sudah pasti profesional. Karena pertanyaannya nyambung ke yang kedua nih Pak, gua nih. Apa pertanyaan keduanya? Kenapa disebutkan juri TNI semisal, juri Polri, juri PPI, terus ada juri profesional? Oh berarti yang ini nggak profesional. Maksud gua tuh gitu. Kayaknya mungkin secara penanggapan bahasa gua aja kali ya yang terlalu awam, kolot atau mengada-ngada. Tapi menurut gua ini make sense loh. Kenapa nggak disebut aja? Ada beberapa event yang banyak begitu kan, termasuk kita Kang Adli SMK Negeri 18 Jakarta kita menulis itu. Boleh, atau boleh. Kang Adli pelatih Paskibra gitu kan, atau siapa yang pernah ngejuri kita, Kang Ade, Bang Fadrin gitu kan. Kita tulisnya as a pelatih Paskibra. Iya, betul. Atau kayak Mas Ical, ya kan Kak Afandi, pelatih Sakura. Nah, gitu. Kan itu ternotis tuh. Iya, jadi jangan juri profesional. Seolah-olah yang lain yang 3 ini atau yang 2 ini yang lainnya nggak profesional gitu maksudnya. Gitu, Pak. Masuk akal, Sangat amat disayangkan. Kok kayaknya lebih profesional lu. Iya. Lu siapa? Secara gitu. bukunya dari gua gitu misal gua yang dalam duluan gitu. Kadang gini, ketika mau ini enggak usah disebutin. Kan PPI, enggak usah disebutin. Saya bukan PPI gitu kan. Dia bukan PPI, dia tidak mengakui itu. Tapi ketika ada orang mempertanyakan ketika udah selesai ngejuri nih. Oh, lu siapa? Lu cuma pelatih biasa gini. Oh, gua PPI. Baru dia mau sebut itu. Oke, yang memang punya label PPI. Iya, betul. Artinya maksud gua gini loh. Kenapa dia nggak nyebut aja PPI gitu? Yang tadi lu bilang. Iya, kan? Gitu maksud gua. Jangan Purna Paskibraka Jakarta tahun sekian. Ya, itu akan lebih enak tuh. Iya, betul. Secara pembacaan, secara orang jadinya itu kan bagian dari represent ya. Iya. Mempresentasi orang itu. Lu ngejadiin seseorang, lu nge-create atau menjadikan seseorang ada pada bagian event lu, harusnya lu memperkenalkan juga dong. Iya, dia dari mana? Iya, betul. Kalau bicara profesionalitas, tapi kayaknya orang-orang nggak kepikiran sampai ke situ. Lu doang Don kayaknya Don. masa sih? Serius. Gue pernah mempertanyakan itu tapi cukup dalam hati gue aja. Kenapa sih harus kalau gue berpikirnya gini, bukan pertanyaannya kenapa harus juri profesional. Gue justru mempertanyakan ada nggak sih kata yang lain untuk menggantikan itu? Itu maksud gua, keresahan gua tuh di situ, Pak. Oke. Ada nggak kata lain yang akhirnya bisa menggantikan? Gampangnya aja, Doni Eduardo, pelatih Paskibra yang nggak ngelatih sekolah tapi ngelatihnya di mana-mana. Namun daripada itu dia ngebantu di mana. Jadi satu player gua doang, penjelasan gua doang. Enggak maksudnya, ya gampangnya aja represent aja sekolah yang lu pegang, sekolah yang kenal sama orang. Kalau kayak gua kan punya Instagram misalkan kayak UT Pembari Santi Babar gitu. Ya, gitu. Atau kawan gitu tuh si apa? Wah, coba. Atau Ibnu Syahril semisal tuh kan. Atau UT yang sebenarnya ngebuka jalur perpang di Medan gitu ya. Lah. Boleh dong. Ini rada bingung gue nemuinnya nih. Kan tadi lu bilang begitu ya. Iya, boleh. Nyebutin gitu kan. Misalkan gue ngejuri di Sumatera, UT Kusuma gitu kan, bawahnya enggak usah juri profesional. Iya. Yang pemateri TOT pertama kali di Sumatera gitu. Boleh dong. boleh. Ini baru tadi kering nih aja. Di on kamera gua harus menyebut itu. Selama ini kan gua tahan, ya kan? Ya, bener ya. Oke, cukup sekian ya teman-teman semua. Enggak lah, tapi memang iya Pak. Gitu loh, ada nggak sih keresahan gua tuh itu salah satunya. Apakah nih orang-orang ini nggak tahu ya Pak, bener ya, tapi gue setuju sama lo, setuju banget. Mungkin buat teman-teman yang teman-teman pelatih yang sekarang udah mulai ngejuri, kayaknya lebih enak gak usah ditulis juri profesional. Ya harusnya ya udah, karena biar seimbang ya.
karena para juri TNI ini menyebutkan kesatuan, juri Polri juga menyebutkan kesatuan, harusnya si juri sipil juga sebut aja apa? Sebut aja gitu, pelatih Sakura, misalkan pelatih Magista gitu. Batisaku ya gitu ya, maksud gitu, gua. gitu, bisa Wahyu Priyana pelatih Magista gitu kan enak ya, lebih gampang orang jadinya terrepresent. Oh ini loh pelatihnya Sakura, oh ini loh pelatihnya Magista. Bagi orang-orang yang belum kenal jadinya kenal, tahu walaupun cuma via pamflet. Betul. Pun sekalipun dia sudah tidak melatih, contohnya Kak Vicky. Misal gua tuh orang yang konfirmasi ya, kan gue pengen event. Kak, nih gua tulisnya apa? Pelatih Mahameru kah? Karena kan Mahameru ini nggak dipungkiri terkenal, orang kenal Mahameru itu apa, siapa, dari mana gitu. Tapi dia bilang nggak usah, tulis aja gua Master of Conceptor. Oke, dia melabelkan dirinya itu Master of Conceptor dan gue mengiyakan karena memang konsepnya dia oke, bagus-bagus dan sudah boleh di label ini, nggak jadi masalah juga. Oke, berangkat aja gitu. Kayak kemarin kita ngundang buat jadi juri Farfor Yudi Rofik. Iya, Rofik Yudi. Ada kita tuliskan di situ konseptor bunga hitam. Nah, kayak gitu-gitu aja ya, tuh maksudnya biar orang tahu jadinya. Karena nggak dipungkirin ketika orang ini, pelatih ini dipercaya untuk jadi juri karena memang lihat pasukannya dong. Betul. Akhirnya kan gitu. Iya, kayak lu nggak pernah dijadiin juri PBB karena orang nggak tahu lu ngelatih di mana. Iya. Tahunya orang lu jago farfor aja. Yo. Padahal ilmu perpangnya lu lebih tinggi dari yang lain. Enggak, bukan lebih tinggi. Enggak, banyak selipan-selipan yang orang lain nggak tahu, lu tahu gitu. Kalau kata orang yang suka yang penting ada kuncian. Gila. Maksud gua ya udah lebih baik ini saran aja sebetulnya. Kalau itu keresahan kita, mungkin keresahan beberapa orang, kenapa sih harus tulisnya juri profesional? Kenapa nggak ya tadi mendingan udah misalkan ya sih nih pasukannya lagi keren banget, lagi masuk industri pertelevisian kan. Akhirnya pelatihnya dipercaya untuk jadi, ini kan bukan ngelihat sosok pelatihnya tapi ngelihat sosok pasukannya dong. Pertama. Orang televisi mana mau mungkin ya, banyak besar orang mana mau ya keren tuh anak-anaknya kan gitu kan. Nih sering kita rasain juga para pelatih. Keren tuh None Blande. Iya. Keren tuh pelatihnya apa Banten. Gembul mana gemes Saputra. Iya kan. Kayak anak babi anjir. Ya gemes maksudnya kan. Namanya anak-anak kan gemes sih. Iya, namanya juga anak-anak. Dagingnya belum enak. Gitu ya. Jadi misalnya tadi ya Ayah Fajrin. Sebutin aja nama julukannya kan Ayah Fajrin. Gitu. Gak usah Fajrin Saputra orang nggak ada yang peduli lu sarjana bodo amat. Repot juga ya. Udah Ayah Fajrin pelatih None Blande. Nah, itu lebih keren banget asli. Iya kayak Mas Ical pelatih Sakura. Jadi orang tahu gitu kan. Jadi yang Sakura sama legenda itu cikal bakalnya dari Mas Ical. Nah, ini nih sosoknya nih gitu kan. Wah ini ternyata ini bro, pelatihnya bro. Ya kan? Balik Sakura yang cantik-cantik kita lihat terus pelatihnya wow gitu kan. Jadi orang tahu kenal gitu, lebih gampang gitu. Lebih gampang mengenalnya. Oh ini siapa gitu. Buat yang nggak semua orang tahu. Kalau yang nggak tahu, tapi kalau nyebutin sosok pasukan ya itu orang semua tahu. Iya. Misalkan kayak tadi None Blande, Magista, Brikpas, kayak gitu-gitu kan. SMK 18 Jakarta kayak gitu lah ya. Pelatih SMK 18 Jakarta Kak Adli. Oh, the one and only gitu kan. Maksudnya orang tahu, oh iya beliau gitu. Jelas gitu. Kalau yang TNI kan udah jelas TNI dan anak kesatuannya disebutin. Beliau aja yang TNI menyebutkan kesatuannya. Iya. Dengan bangganya. Wah, represent saya dari ini. Misal kita tanya dari mana kesatuannya apa ya Pak? Udah pindah satuan belum? Dituliskan kok gitu maksudnya. Tapi menurut lu sekarang kebanyakan gak sih juri sipil? Wah. Gue ngerinya gini loh. Akhirnya semua orang percaya sama bukan lebih percaya pasti percaya sama juri sipil. Akhirnya kan sekarang makin banyak beberapa event yang tidak ada sama sekali unsur juri dari TNI-nya. Memang tidak ada ketentuan khusus. Iya. Tapi akhirnya kan semuanya juri sipil. Menutup kemungkinan nggak kira-kira kedepannya nanti juri-juri TNI ini bakal tersingkirkan dengan sendirinya? Anjir bahasan berat banget pemirsa. Tersingkirkan. Iya dong. Iya sih. Memungkinkan pasti memungkinkan karena
sudah lumayan semarak dan banyak gitu ya. Setiap kota dan kabupaten punya pelatih-pelatih yang memang sudah worth it itu untuk menjadi juri. Tapi kalau untuk tersingkirkan, gua rasa sih kemungkinan ada tapi kecil, Pak. Ya, tapi sisi positifnya adalah akhirnya di setiap wilayah punya sosok orang yang dipercaya untuk jadi juri. Nah, jadi kalau event nggak pusing. Ya, bentrok sono bentrok sini. Dari luar ribet gitu kan, buat nentuin tanggal, bulan dan sebagainya. Kalau paling nggak kalau misalkan di satu wilayah punya 3 orang aja, misalkan juri yang lain kesana sini bentrok, ya tapi balik lagi nih kalau yang udah di wilayahnya, dimulai dari wilayahnya nih, misalkan Jakarta punya 3 sosok yang bisa dianggap jadi juri dari sipil nih, dari TNI. Ya kalau itu utamain yang di wilayahnya dulu lah, jangan tiba-tiba nyebrang ke yang lain gitu loh. Ini ada event nih di sini, karena kalah cepat sama wilayah lain dia ambil ke wilayah lain. Sementara yang di wilayahnya sendiri ditinggalin. Gitu loh. Ya kan kayak contoh, kalau misalkan kita Jakarta, gue punya, ya kan gue gak usah repot-repot manggil Mas Ical dari Cirebon. Ngapain gue yang dekat punya kok gitu. Betul. Gak usah gue manggil Ayah Fajrin dari Kabupaten Tangerang. Ya, terlebih lagi jadwal dan hal-hal lain sebagainya gitu ya, yang mungkin nggak cocok ketika kita sudah menentukan jadwalnya tanggal sekian bulan sekian gitu kan. Gitu. Oke. Nah, yang jadi PR buat gua adalah yang gua pikirin, kok tiba-tiba muncul gitu. Kalau lu bicara tadi sisi positif, berarti ada sisi negatifnya dong. Betul dong. Sisi negatifnya apa, Pak? Kira-kira? Sisi negatifnya kira-kira, lu mau event, ya nih jurinya pada rapat semuanya nggak ada, ya kan jadwalnya padat. Yang pertama bisa jadi kemungkinan yang pertama, si ini, ya udah deh, lu aja yang juriin gimana? Wah. Itu yang pertama. Yang kedua, udah lu daripada nggak ada juri, gua aja nggak juri. Byphone ada yang byphone gini. Gua dong ngejuri di tempat lu gitu. Gak usah mahal-mahal, standar aja. Emang yang lain mahal? Iya kan? Emang yang lain berdiri sendiri. Iya, maksud yang lain juga status standar. Nah, biar nggak jomplang. Enggak, maksud gua gini loh. Alasannya kan yang apa ini apa? Enggak. Alasannya yang pertama adalah maksud gua kenapa tiba-tiba event ini nunjuk si A untuk jadi juri? Menurut lo? Framing, oke. Yang kalau ada lagi nggak yang lain? Yang karena ya gampangnya ini, lo di padu satu, ya kan? Terus orang lo continue tuh di tahun itu, misalnya kita katakan di tahun itu continue, lo nggak ada lawan gitu ya? Kita katakan nggak ada lawan. Tiba-tiba orang yang lumayan dekat sama lo, katakan siapa mau bikin event, bingung nih, juri yang lain padat semuanya. Kak, bantuin gua Kak, lu ngejuri tempat gua. Itu menurut lo ya? Iya. Menurut lo karena kepadatan jadwal juri yang lain, akhirnya adanya dia gitu? Iya. Tapi bahasanya beda. Kalau misalkan gua tanya, lu ngejuri di situ sama orangnya langsung, ada jawabnya, iya gua bantuin aja, kasihan budgetnya terbatas. Loh, waduh. Emang dia nggak sanggup buat bayar juri yang maksudnya yang seperti pada ya? Wah. Dalam artian gini, kalau nggak sanggup bayar, emang seberapa besar sih bayaran juri? Ya kan akhirnya kan jadi terdistriknya juri ini mahal. Juri itu mahal. Juri ini mahal gitu loh. Iya. Kalau kata Mas Ical gitu, gua nggak mahal, lu aja yang ngasih gua kemahalan gitu. Lu aja yang ngasih gua harga segitu. Terus yang event berikutnya salah sendiri, lu ngapain nanya ke dia gitu. Iya, nanya ke gua lah gitu kan. Nanyanya ke event yang panitia sebelumnya yang ngebayar gua sekian, ya lu ngikut gitu. Ya jadi ngapak banget. Lah Mas Ical ini. Nggak segitu aja. Oh, enggak gitu ya. Enggak gitu dia ya. Sorry Mas. Iya. Akhirnya seolah-olah kita terdistrak bahwa ya udah deh yang murah aja. Iya, gitu kan akhirnya kan gitu. Udahlah pakai ini. Jadi yang tadi kita bahwa argumen kita adalah karena kepercayaan. Lu percaya karena orang ini mampu. Iya, kompeten. Pada bidangnya. Iya, akhirnya jadi tergeser opininya adalah karena nominal. Karena murah. Gitu. Karena kalau yang juri yang pada umumnya yang seperti yang pada biasanya itu mahal. Kan gue bilang mahal itu relatif. Yang nentuin mahal atau enggak kan lu sendiri. Itu dia Pak, maksudnya framingnya tuh akhirnya
distraksinya terus menerus gitu ya, karena stigma yang dibangun tuh. Iya, akhirnya kan sempat beberapa event tuh yang bareng sama kita telepon-teleponan kan. Bang, lu kita juri sama nih, lu bayar berapa? Kita kompakan. Oh iya. Ingat kan? Ada 3 event waktu itu kita telepon-teleponan, kita kompakannya sekian gitu kan. Oke, gitu. Sisi baiknya akhirnya pada dasarnya jadinya juri juga kan manusia ya, maksudnya. Ketika ada 1, 2, 3 event yang bersamaan terus bayaran sama, akhirnya distraksinya seorang juri juga, oh ya memang gua rezekinya di sini segini, udah betul. Gitu. Jadi tapi juga jangan terlalu seberapa sih murahnya, ya nggak murahan banget lah. Iya lah, standar lu mereka mempelajari apa? Ada yang maksudnya teknis dia jauh gitu kan, terus lu nggak ongkosin, lu nggak kasih tempat layak, nggak disambut gitu kan, gimana gitu. Tapi pun kalau pun disambut ya jangan terlalu berlebihan. Iya, nggak perlu ada hadroh marawis tiga kompi itu enggak juga, nggak apa-apa. Nyiapin oleh-oleh banyak nggak usah lah. Ada pak, ada tapinya banyak. Ya itu harapannya nanti biar kalau dia ikut di event berikutnya jurinya itu biar enak lah. Astaga. Lu orang kerdil banget sih berpikir. Ya kan kata lu ada yang kalau bisa ngasih setiap lomba pelatihnya ngasih sarapan buat juri. Wow. Mana nasi uduk sama gorengan bakwan yang baru diangkat panas-panasan, sedep banget itu nyarapnya anjir. Asli weh. Iya maksud gua tuh jangan, nggak usah berpikir lu bahwa dengan lu menggunakan beliau gitu, bisa katakan juri A. Terus ketika di event D, lu berharap juri A akan ngasih nilai tinggi ke lu. Sorry to say, gue masih percaya sama para juri-juri yang sekarang ada di industri baris ini masih berpegang teguh. Mereka beliau-beliau ini bahkan yang sering kita ajak ya buat event kita 12 kali event. Kok kesebut sih 12 kalinya? Wah. 12 kali event kita pakai jurinya itu aja. Bener. Nyatanya ketika kita ikut di event lain, jurinya beliau ini tetap jomplang juga. Malah justru ditandain, lu kan udah dapatnya lebih, kenapa lu pasukannya cuma segitu tuh? Kayak gitu, jadi kayak kacanya, lu kan deket sama gua, harusnya pasukan lu lebih bagus lah. Iya. Standar aja sama kayak yang lain, ngapain gitu. Nah, jadi dengan lu memakai juri semisal si A, terus lu berharap di event D, lu berharap nilai lu bagus, si pasukan lu lebih bagusin lah, karena lu tahu lu udah pernah kenal, lu udah pernah deket, kerok ilmunya bos, jangan kerok tentang penjilatannya, lidah lu kering. Makanya gue bilang kan tadi, Doni ini ilmunya lebih banyak sebetulnya, karena sering ngobrol gitu sama juri-juri ini. Gitu. Punya kuncian aja lah. Soalnya banyak juri yang curhatnya ke Doni. Lu gila lu, abis ini gak ada yang mau pada di blok nomor gue nih kayaknya nih, anjir lu. Jadi kita tetap appreciate buat teman-teman yang pelatih yang senior yang pasukannya bagus-bagus, terus kemudian dipercaya orang untuk jadi juri. Semoga tetap bisa memegang amanah dengan baik. Amin. Biar marak lah penjurian di kalangan sipil juga layak di apa ya, diapresiasi lah. Iya, dengan kekompetenan. Iya, bukan berarti wah dia jadi juri ya, enggak lah, maksudnya justru malah semakin bagus. Apalagi tadi yang seperti gue bilang, di setiap wilayah kalau misalkan punya orang-orang kompeten seperti ini, kita nggak akan kehabisan juri gitu. Betul. Tapi bukan berarti juga menggeser kredibilitas juri yang sudah ada. Ya, nambahin banyak bukan berarti ngurangin yang udah ada. Betul gitu. Jadi, Tetaplah porsinya ada aja gitu. Jadi event mau rapat-rapat kayak apapun, juri kita nggak akan kehabisan. Benar. Tapi Pak gini loh, ada beberapa teman-teman ya, nggak banyak tapi ada tetap hitungannya. Ya lebih dari satu banyak hitungannya. Iya banyak lah. Ada banyak lah, lumayan gitu, lumayan banyak. Teman-teman yang jurinya siapa? TNI 2, juri sipil 1. Juri sipil itu apa? Pelatih PPI atau apa? Pelatih. Misalnya gitu ya. Enggak, gue nggak jadi ikut event itu sekalipun kenal dekat Pak. Ada pelatih yang pengennya dijurinya sama TNI gitu. Atau orang-orang yang memang jelas, semisal PPI, TNI. Ya kayak apa ya? Contohnya gitu. Jangan masih banyak yang ke distract bahwa juri PBB itu harus TNI gitu. Iya. Worth it sih alasannya. Maksudnya gini, manusia Pak. Lu semisal megang 217, terus ketika ngejuri sedikit bayang-bayangnya, tapi gua nggak tahu ya lu termasuk yang seperti itu atau enggak, sedikit banyaknya ada bayang-bayang
kayaknya ada pada lebih ajak anak gua. Iya. Ada nggak? Ada. Akhirnya jadi standar, mungkin itu yang ditakutin. Iya. Gitu. Akhirnya kalau bapak atau abang-abang kita di TNI, di Polri gitu, mungkin ya di polisi ya, polisi, ya polisi lah. Di TNI, bapak-bapak di polisi, mungkin mereka mikirnya ya nggak ada tendensi apa-apa. Iya betul, lebih netral. Iya. Gitu maksud lo? Iya. Gitu. Iya. Akhirnya ya ini sih titip pesan aja buat teman-teman pelatih yang udah mulai ngejuri, lebih kayak menilai karena buku bukan karena dekat gitu ya. Iya. Ya. Karena apa yang ditampilkan pada saat dinilai. Iya. Jangan juga ada rasa kayak oh ini pesertanya pelatih dia atau seniornya dia gitu. Iya. Contoh kayak gua menghormati Kak Adli sebagai senior pelatih Jakarta. Iya. Terus ketika gua tiba-tiba jadi juri, terus anak Adli tampil, itu jangan ada rasa, wah Kak Adli pasti bagus. Atau misalnya kayak tiba-tiba Sakura jadi peserta. Ya ketika lu yang ngejuri, yang sipil yang ngejuri, ya Sakura lah, pelatihnya Mas Ical udah pasti bagus. Kan Mas Ical yang bagus, pasukannya belum tentu di lapangan kayak apa gitu loh. Jadi nilai apa yang ada di situ. Iya, gitu. maksudnya dan aspek segala sisi banyak, entah sepatunya tidak nyaman, entah kostumnya kegedean atau kekecilan dan lain sebagainya. Jangan cuma karena ngelihat pelatihnya paham nih, pelatihnya bagus nih gitu. Ya. Mungkin salah, mungkin aja salah. Benar, pelatihnya ngajarinnya nggak mungkin salah. Nah, tapi kan anak-anak tampilnya mungkin aja salah. Grogi lah, apalah dan lain sebagainya. Aspek yang lain lah gitu. Faktor-faktor X lainnya yang memungkinkan pasukan ini salah bukan karena pelatihnya salah. Pelatih sudah benar kok menyampaikan. Mungkin ya kan. Pasti udah menyampaikan. Nah, tapi jangan ada penilaian seperti ngelihat sosok pelatihnya nih, pelatih si A kenal senior terus akhirnya dinilai karena apalagi aspek ini. Gue nggak suka nih sama pasukan ini. Ada pasti kayak gitu. Wah, itu Pak maksudnya. Yang tadi maksud gitu kan. Iya. Jadi orang takutnya hal kayak gitu tuh. Ada hal-hal seperti itu. Makanya lebih percaya udahlah TNI aja, lebih netral. Dia kan nggak ngelatih sekolah. Betul. Atau polisi aja atau gitu. Ya gitu maksudnya. Keterbatasan kita mungkin ya. Iya. Keterbatasan si peserta atau si teman-teman semua tentang ketika ada yang ngejuri dari sipil, lu tahu pasukannya atau lu nggak tahu pasukannya, ketika tiba-tiba ngejuri aneh gitu, kayak sanksi gitu. Oke, jadi pokoknya intinya buat teman-teman pelatih yang udah jadi juri, kita apresiasi banget. Pokoknya respect banget buat teman-teman yang udah dipercaya di juri, tapi please jaga kepercayaan dan jaga amanahnya untuk nggak ngelakuin hal-hal yang tadi kita sebutin ya. Kita masih percaya. Iya, unsur perdagangan. Tapi kita percaya sejauh ini semuanya bagus gitu ya, terutama sang pelopor Mas Ical. Wah, shout out Mas Ical. Pride banget nih buat orang satu ini emang. Dan mungkin bahkan beberapa dari kesatuan lebih percaya ke Mas Ical. Gokil. Karena ini yang ngebuka jalan, akhirnya kita para pelatih mau ngebuka pikiran, mau belajar. Yang dulu awal-awal dijuri nama dia, dicoret-coret, ngamuk-ngamuk segala macam ya kan. Akhirnya kita udah ke distrik sama hal itu, bahwa kalau kelewat dicoret udah pasti, nggak dinilai udah pasti gitu ya. Walaupun sekarang udah lumayan lembut banget sih jalan, udah smoothies banget lah. Iya. Kalian orang-orang yang merasakan dicoret 14 materi, 7 materi, 4 materi, kalian adalah old generation nih, masuk nih. Di kota saya, kota Depok, 17 materi, coret habis. Tapi ya kita jadi belajar, akhirnya ngebuka pikiran kita semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman pelatih yang udah mulai ngejuri juga punya andil yang sama. Betul. Bisa mempertahankan ini gitu. Agar tetap terjaga. Iya, gitu. Kredibilitasnya terjaga, bahwa dipercaya gitu. Ini bahwa jadi juri itu bukan cuma sekedar lu mau dianggap terkenal atau apapun itu, terserah itu tujuan lu, mau lebih tenar, mau dianggap lebih hebat, terserah. Tapi yang jelas waktu lu menilai sebagai juri, lu punya tanggung jawab dan amanah yang harus dijaga. Lepas dulu tuh beban-beban lainnya tuh. Lu megang gitu. pasukan mana, lu pernah bantuin siapa, lu sebagai apa. Yang jelas ketika berdiri, kita semua sebagai peserta mempercayakan bahwa tim menjuri ini adalah profesional. Ya, betul. Itunya gitu. Jadi itu dia balik lagi. Gua selalu merasakan bahwa juri-juri yang ada pada perlombaan, terutama yang gue ikutin, adalah tetap menjaga keprofesionalan mereka gitu. Adapun yang terlewat dan hal lain sebagainya itu mah manusiawi, sisi manusiawi. Jadi intinya juri sipil nggak masalah ya? Nggak masalah Pak. Nggak masalah. Selama tidak ada
perhelatan dunia. Betul. Masalah tarif dan lain sebagainya itu balik lagi ke masing-masing lah. Ya. Kadang masih rada risih, Pak. Ya, balik lagi ke masing-masing lah. Kalau misalkan emang tujuannya buat menghemat budget, emang semurah apa sih juri sipil? Iya, itu ya, maksud gua. jangan murah banget juga. Atau juri TNI semahal apa sih? Nah, gitu. Atau sekelas Mas Ical katanya yang jurinya paling mahal. Walah. Yang katanya apa? Riders ribet. Lu kalau dibisikin sama si Ical lu, tahu lu. Siapa suruh lu? Iya. Lakukan gua kayak gitu. Kayak gitu katanya ya. Pokoknya respect buat semua teman-teman juri yang dari kalangan pelatih. Saran kita adalah untuk tidak menuliskan juri profesional ya, karena kita udah tahu Anda untuk profesional. Eventnya ya, memang Anda emang profesional, kita udah tahu itu. Jadi nggak usah ditulis lagi juri profesional. Ya. Saran aja ini mah. Ya, saran aja. Kayak tukang cukur gua mah. Ya. Mau cukur enggak ya gondrong. Oh iya. Jadi nanti kedepannya Doni Eduardo apa gitu ya, nggak usah misalnya. Oh iya, contoh aja. Ute pembaris anti baper, Doni pembaris anti baper 2. Pembaris anti baper cabang, iya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita sudahi dulu. Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung, mudah-mudahan gak ada yang amin. Ya, kesindir, nggak terjadi permusuhan setelah nonton video ini. Jangan lupa tetap subscribe, komen, share. Like, share sebanyak-banyaknya. Ya, pokoknya gitu biar ya. Biar kita makin rajin bikin video lagi. Ya. Biar kopi baris tetap ada ya. Iya, udah berapa lama juga udah setahun kita. Ya. Kayak enakan bikin event. Sambil komen kira-kira kita akan bahas apa selanjutnya. Ya, jangan lupa. Pokoknya sampai ketemu lagi di Kopi Baris sambil ngopi ngobrolin dunia baris. Shut up.